Halo kakak, terima kasih banyak ya sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas sebuah kisah horor yang sangat terkenal di Inggris, di mana kakak kisah horor tersebut menjadi inspirasi sebuah film berjudul The Nun. Oke kakak, mari sama-sama kita bahas singkat-singkatnya tentang kisah rumah berhantu Pendeta Borley. Nah, sebelum kita masuk ke kisah horor dari rumah Pendeta Borley yang sangat-sangat menyeramkan, saya akan membawa kakak-kakak semua di sini untuk flashback ke 500 tahun yang lalu sebelum rumah Pendeta Borley dibangun. Jadi kakak, di tanah tersebut berdiri sebuah biara yang mana di biara tersebut terjadi cinta terlarang antara pastor yang tinggal di biara itu dengan seorang biarawati yang tinggal di dekat biara tersebut. Pendeta dan biarawati itu tahu kalau mereka sudah terlibat dalam sebuah cinta terlarang, dan karena takut hal tersebut akan diketahui oleh orang-orang terdekat yang kemudian akan menjadi aib bagi keduanya, mereka berdua pun berencana untuk kabur bersama ke kota yang sangat jauh dengan tujuan agar mereka berdua bisa menikah dan membangun keluarga yang sudah mereka impi-impikan. Tapi semua yang mereka rencanakan tidak berjalan sesuai rencana, karena tepat sehari sebelum mereka pergi, pastor dan biarawati tersebut ketahuan terlibat cinta terlarang dan mereka langsung ditangkap kemudian dieksekusi. Sang pastor dieksekusi dengan cara digantung di depan biara, sementara sang biarawati dieksekusi dengan cara dikubur hidup-hidup. 300 tahun kemudian, kejadian mengerikan serupa terjadi di biara itu, di mana ada seorang pengusaha bernama Henry yang tinggal bersama istrinya yang seorang biarawati bernama Mary di biara tersebut. Malam itu mereka berdua terlibat dalam sebuah pertengkaran hebat, dan karena sedang emosi, Henry mencekik istrinya sampai kehilangan nyawa. Jasad istrinya pun dikubur oleh Henry di ruang bawah tanah yang ada di biara tersebut. Setelah berbagai kejadian menyeramkan yang terjadi, biara itu sempat terbengkalai hingga akhirnya dihancurkan. Dan pada tahun 1863, seorang pendeta bernama Henry Dawson Ellis Bull membangun rumah Pendeta Borley di tanah bekas biara tersebut. Henry dan keluarganya pun tinggal di rumah tersebut. Sejak awal tinggal di rumah itu, keluarga ini sudah diteror dengan berbagai kejadian mistis. Di mana kakak, mereka sering sekali melihat roh biarawati di halaman rumah mereka, di ruang tamu, dan juga di dapur. Mereka juga sering mendengar adanya suara orang berjalan di depan kamar utama dan ruang tamu, tetapi setelah dicek, mereka tidak melihat siapapun. Bertahun-tahun diteror dengan kejadian mistis, dan karena Henry adalah tipe orang yang sangat penasaran dengan apa yang terjadi di rumah yang ia tinggali, Henry pun membangun sebuah rumah di seberang rumah pendeta yang mereka tinggali dengan tujuan agar ia bisa melihat biarawati yang sering menampakkan wujudnya secara jelas dan mengetahui siapa sebenarnya yang meneror keluarganya. Setiap hari setelah selesai makan malam, Henry akan pergi ke rumah baru tersebut. Ia akan duduk di teras rumah itu sambil melihat ke arah rumah pendeta yang ia dan keluarganya tinggali untuk menunggu penampakan hantu biarawati itu muncul. Kejadian-kejadian mistis tersebut makin parah, di mana tidak hanya keluarga inti pendeta Henry yang diteror oleh penunggu rumah tersebut, melainkan pembantu dan tamu-tamu yang datang menginap di rumah mereka juga ikut mendapatkan teror. Di mana ada seorang tamu yang memberikan kesaksian bahwa saat menginap di rumah tersebut, pada tengah malam ia melihat sosok tanpa wajah sedang berdiri di depan jendelanya sambil menghadap ke arah kasur tempat ia tidur. Pembantu-pembantu Henry juga memberikan kesaksian bahwa mereka sering melihat sosok yang sangat tinggi tapi kurus dengan perawakan yang sangat menyeramkan. Singkat cerita, setelah mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat menyeramkan di rumah itu, pada tahun 1892, Henry meninggal dunia dan mewariskan rumah tersebut kepada salah satu anaknya yang bernama Harry. Dan pada tahun 1927, Harry meninggal dunia dan keluarga Henry memutuskan untuk pindah dari rumah Pendeta Borley. Rumah tersebut sempat kosong selama 1 tahun, dan pada tahun 1928 Pendeta Smith dan istrinya pindah ke rumah itu.
Kejadian mistis ternyata dialami juga oleh keluarga pendeta Smith, di mana sang istri berkata bahwa saat ia sedang membersihkan ruang bawah tanah, ia menemukan sebuah kantong plastik besar, dan setelah ia membuka kantong plastik tersebut, dia dibuat kaget dengan isi dari kantong plastik itu, yang mana kantong plastik tersebut berisi sebuah tengkorak wanita. Setelah menemukan tengkorak seorang wanita di ruang bawah tanah, kejadian-kejadian mistis semakin menjadi-jadi. Pendeta Smith dan istrinya sering mendengar suara langkah kaki tanpa sosok, mendengar bisikan aneh, hingga benda-benda pribadi milik mereka sering berpindah-pindah sendiri. Tidak hanya itu, istri pendeta Smith sering melihat sosok bayangan hitam yang sedang berjalan di lorong rumah pada malam hari. Karena merasa terganggu dengan kejadian-kejadian horor yang terjadi, pendeta Smith dan istrinya akhirnya menghubungi Harry Price yang merupakan seorang peneliti paranormal terkenal dengan tujuan agar rumah tersebut dapat diselidiki oleh Harry Price. Harry Price yang mendapatkan tawaran dari pendeta Smith menyetujui tawaran tersebut dan bersedia untuk mengecek rumah pendeta tersebut. Harry pun membawa tim penelitinya untuk menginap di rumah tersebut selama beberapa hari dengan tujuan untuk menyelidiki rumah itu, dan selama tinggal beberapa hari di rumah itu, Harry dan timnya mengalami kejadian-kejadian aneh seperti suara ketukan misterius yang terjadi terus-menerus setiap tengah malam, benda yang melayang, dan bau yang sangat menyengat dari salah satu kamar yang ada di rumah tersebut. Beberapa timnya dan juga Harry memberikan kesaksian bahwa mereka melihat penampakan biarawati yang sangat seram dan melihat sosok pendeta tanpa wajah di rumah itu. Mengalami kejadian-kejadian mistis tersebut, Harry segera memberitahukan kepada pendeta Smith bahwa rumah mereka benar-benar berhantu dan sangat sulit untuk melakukan pengusiran hantu di rumah itu karena energi dari penunggu rumah tersebut sangat-sangat besar. Mengetahui bahwa rumah tersebut benar-benar berhantu, pendeta Smith dan istrinya memutuskan untuk pindah dari rumah pendeta Borley. Setahun kemudian setelah pendeta Smith meninggalkan rumah itu, yaitu tepatnya pada tahun 1930, seorang pendeta bernama Lionel Foister dan istrinya yang bernama Marianne pindah ke rumah tersebut. Mereka pindah ke rumah itu bukan tidak tahu apa-apa, justru karena mereka tahu bahwa rumah tersebut berhantu dan mereka adalah keluarga pendeta, jadi mereka mencoba untuk tetap tenang dan tidak takut. Tapi setelah pindah ke rumah itu, pendeta Foister yang tadinya berusaha tidak takut justru malah dibombardir dengan berbagai gangguan mistis yang sangat berbeda dari gangguan-gangguan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan hanya suara-suara misterius, penampakan, dan benda melayang. Nah, kejadian misterius yang dialami oleh Foister dan istrinya lebih dari itu. Karena hantu-hantu di rumah tersebut sudah berani untuk menyakiti keluarga Foister secara fisik. Istrinya yaitu Marianne sering menjadi target utama gangguan makhluk halus di rumah itu. Marianne memberikan kesaksian bahwa dirinya sering ditampar, dilempar dengan menggunakan benda-benda yang ada di rumah itu, dijambak oleh tangan yang tidak terlihat, dan bahkan dicekik saat sedang tidur. Tidak hanya Marianne yang diganggu dengan sangat brutal, ternyata Foister juga mengalami hal serupa. Foister mengatakan bahwa ia secara misterius dipukul di bagian dada dan dilempar dengan menggunakan benda-benda yang ada di rumah itu. Foister juga sering melihat penampakan biarawati yang sangat menakutkan dengan mata besar yang berwarna hitam. Suami istri tersebut juga pernah melihat tulisan-tulisan aneh yang muncul di dinding rumah seperti tulisan "Tolong aku" dan "Marianne bantu aku". Seolah-olah ada yang mencoba berkomunikasi dengan mereka. Karena mendapatkan gangguan-gangguan tersebut, pada tahun 1935, Foister dan istrinya meninggalkan rumah tersebut. Setelah kepindahan Foister, rumah itu kosong selama 2 tahun, hingga pada tahun 1937, Harry Price yang mencoba menolong pendeta Smith pada tahun 1928 menyewa rumah tersebut selama 1 tahun untuk melakukan investigasi lebih lanjut.
lanjut. Harry membawa timnya sebanyak 43 orang ke rumah itu untuk melakukan investigasi serta pengusiran hantu. Dan selama mereka melakukan investigasi, kejadian misterius seperti sebelumnya terjadi lagi. Kejadian misterius tersebut seperti benda berterbangan, suara aneh, dan penampakan hantu biarawati yang semakin sering terlihat dan sangat-sangat jelas. Setelah melakukan investigasi di rumah itu, Harry Price dan timnya pergi meninggalkan rumah tersebut, dan pada tahun 1938, rumah itu sempat dibeli oleh seorang pengusaha dengan tujuan ingin menjadikan rumah tersebut sebagai tempat wisata horor bagi yang tertarik dengan fenomena seperti penampakan dan aktivitas horor. Tapi sayangnya, sebelum membuka wisata horor di rumah Pendeta Burley pada tanggal 27 Februari tahun 1939, secara misterius rumah tersebut terbakar. Saat itu, banyak saksi mata yang memberikan kesaksian bahwa mereka melihat penampakan seorang biarawati di jendela lantai atas sebelum rumah tersebut habis terbakar. Nah, itu tadi kakak pembahasan singkat tentang rumah berhantu Pendeta Burley yang dikenal sebagai rumah paling berhantu di Inggris. Rumah tersebut saat ini sudah tidak ada karena terbakar, tetapi reruntuhannya masih menarik perhatian para pecinta misteri dan supranatural. Meskipun banyak saksi yang mengaku mengalami kejadian horor di rumah itu, ada juga beberapa orang yang tidak percaya dan menganggap bahwa beberapa insiden mungkin dilebih-lebihkan atau bahkan direkayasa. Tapi kakak, hingga saat ini, misteri rumah Pendeta Burley tetap menjadi salah satu kisah horor yang paling terkenal di Inggris. Bagaimana menurut kalian kakak? Kalau kakak tahu detail dari rumah berhantu Burley yang belum saya bahas di video ini, kakak bisa komen di bawah, kita sharing-sharing tentang rumah paling berhantu di Inggris, yaitu rumah Pendeta Burley. Dan kalau kakak pengen saya bahas kasus kriminal, kisah horor, atau apa saja yang saat ini sedang viral, kakak bisa komen di bawah request pembahasan menarik apa yang bisa saya bahas di video selanjutnya. See you!